Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya dari Ramadan kita. Yang pertama, tentu kita bisa belajar bahwa ternyata agama ini adalah agama yang sangat luas ya. Puasa yang dikatakan ibadah yang sangat ditekankan dan sangat tinggi pahalanya, ternyata boleh loh tidak dilakukan, tidak dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya dengan alasan kesehatan, yaitu ketika kita sakit ya, bahkan ketika kita dalam keadaan musafir. Itulah betapa indahnya Islam, indahnya agama yang luas tapi juga luas. Nah, kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kita bisa belajar dari Ramadan bahwa kita perlu melakukan modifikasi pola konsumsi kita. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita perbaiki agar kita menjadi lebih sehat dengan cara memodifikasi gaya hidup. Dalam hal ini adalah memodifikasi pola konsumsi kita. Dari puasa kita belajar bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak makan meskipun makanan itu adalah makanan kita di siang hari misalnya. Menahan diri untuk tidak makan lagi ketika kita sudah kenyang. Menahan diri untuk tidak makan berlebihan. Nah, saudara sekalian, dalam Islam kita mengenal konsep halalan thayyiban. Jadi makanan yang halal dan thayyib saja yang kita makan. Thayyib maknanya adalah enak, lezat, tapi juga bergizi. Artinya makanan yang mempunyai dampak baik terhadap kesehatan. Nah, selama Ramadan kita dilatih seperti itu. Kita hanya makan makanan yang halalan thayyiban. Yang halal saja tidak cukup. Kita juga sebaiknya makan makanan yang thayyib. Apalagi yang tidak halal, tentu tidak kita konsumsi. Nah, makanan yang halal tapi tidak thayyib, misalnya ya, makanan yang berlebihan pun sebenarnya jadi tidak thayyib, karena kita mengenal konsep kulu washrobu wala tusrifu. Jadi ada konsep jumlah yang harus kita batasi. Kemudian tidak thayyib bisa karena memang mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Misalnya karena kadar gula yang terlalu tinggi atau kadar garam yang terlalu tinggi. Ya, misalnya aneka makanan atau minuman dalam kemasan umumnya mengandung kadar garam, mengandung natrium yang sangat tinggi yang tidak menguntungkan untuk kesehatan kita. Demikian pula minuman dalam kemasan. Ya, minuman dalam kemasan gulanya ya Allah sangat tinggi ya, dalam satu porsi kita seperti bisa minum 6 sendok makan gula misalnya. Sangat tinggi bukan? Sangat tidak bagus untuk kita, baik yang sudah sakit diabetes maupun yang belum sakit diabetes. Apalagi aneka minuman suplemen. Kita sudah banyak mendengar kabar informasi bahwa minuman suplemen banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. Karena apa? Karena ya selain kandungannya memang mengandung zat-zat yang tidak baik, juga kandungan pendukungnya ya seperti pengawet misalnya juga mempunyai dampak yang negatif terhadap kesehatan. Makanan-makanan yang diawetkan juga harus mendapatkan perhatian.
makanan-makanan yang mengandung misalnya mengandung nitrat atau nitrit, itu juga tidak bagus untuk kesehatan kita, paling tidak untuk jangka panjang. Nah, itu halal tapi tidak thayyib. Mengapa halal? Karena memang tidak termasuk yang haram dan bahkan sudah ada sertifikasi halalnya, tetapi tidak thayyib. Nah, ini kita usahakan untuk tidak kita konsumsi. Nah, apalagi yang jelas-jelas haram. Misalnya minuman yang haram apa? Khamar. Khamar adalah semua semua minuman yang memabukkan. Semua minuman yang memabukkan adalah khamar. Dan kalau sudah termasuk khamar, maka 1 tetes pun menjadi haram. Kalau kita belajar dari berbagai sumber, dari berbagai hadis, maka kita dapat menyimpulkan bahwa khamar itu sesungguhnya haram memproduksinya, haram mendistribusikannya, haram menjualnya, haram meminumnya, haram mengonsumsinya. Maka na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian memang kita sudah waktunya di dalam kaitannya dengan Ramadan ini kita berniat untuk memodifikasi pola konsumsi kita, yaitu yang halal saja, yang thayyib saja. Bahkan tadi sudah menambahkan halalan, thayyiban, lalu konsep jumlah tidak berlebihan, dan sebenarnya ada satu lagi konsep yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah jadwal makan. Maka di dalam dunia kedokteran, dalam dunia kesehatan, kita mengenal istilah 3J, yaitu jenis, jumlah, dan jadwal. Jenis tadi tentu yang halal, yang thayyib, nah itu jenis. Kalau dalam bahasa kedokteran sebaiknya yang indeks glikemiknya rendah, yang gizinya seimbang, yang seratnya tinggi, dan seterusnya, itu jenis. Lalu yang kedua adalah jumlah. Jumlah wala tusrifu, jangan berlebihan, secukupnya. Kita juga ingat, makanlah jika lapar dan berhenti sebelum kenyang, ya kan? Yang ketiga adalah jadwal. Sebelum maghrib kita tidak makan. Jadi ya jangan sedikit-sedikit makan gitu. Nanti pasca puasa kita belajar bahwa makan itu sebaiknya terjadwal dengan baik. Demikianlah saudara sekalian yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita belajar dari Ramadan untuk memodifikasi pola konsumsi kita menjadi pola konsumsi yang lebih baik dengan memperhatikan halalan, thayyiban, jumlahnya terbatas juga, dan terjadwal dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.